Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelumnya, kita telah melajari tentang kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, dan kitab Injil, dan juga Suhuf, dan Nabi penerima Suhuf. Kemudian Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa dan Ibrahim yang terdapat di dalam surat An-Najm ayat 36-41. Isinya yaitu, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dan yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini diantaranya isi dari suhuf Musa dan Ibrahim yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 36-41. Kemudian, kitab suci yang keempat yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan wahyu Allah yang terakhir, yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, dalam Al-Quran, syariatnya itu berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya ini sama. Ini ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi ketika Al-Quran sudah turun, karena ini berfungsi menggantikan kitab-kitab sebelumnya, berarti kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu mencakup yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini hubungan manusia dengan Allah. Dan juga muamalah atau hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia juga dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, syariah. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, tarikh atau sejarah. Dan yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi pecinta Al-Quran. Bukti keimanan seorang terhadap Al-Quran ini bisa dilihat dari kecintaan terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ini para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Setiap mereka mendapatkan ayat dari Nabi Muhammad SAW, ini beliau-beliau, para sahabat, meluangkan waktunya untuk menghafal, memahami, dan merenungi serta mengamalkan isi kandungannya. Demikian juga dengan generasi setelah sahabat, yakni tabi'in, mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Dan sebagian tabi'in ini ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu sehari. Bahkan ada juga yang menghatamkannya di antara waktu zuhur dan asar. Masya Allah. Selanjutnya, tahapan mencintai Al-Quran. Yang pertama, tahapannya adalah membaca. Jadi kalau belum bisa baca, harus belajar dulu mengaji biar bisa baca. Kalau sudah bisa baca, kemudian pahami artinya, pahami maknanya. Bisa dengan baca terjemah atau juga tafsirnya, karena ada ayat-ayat yang itu tidak bisa kita pahami secara dari terjemah saja, tapi kita harus juga membaca tafsirnya. Kemudian kalau sudah memahami maknanya, selanjutnya adalah menadaburi atau tadabbur ya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan bahwa sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu an bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, "Bukankah engkau sering membaca Al-Qur'an?" Hisham menjawab, "Ya." Dan Aisyah berkata, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an." Nah, puncak dari pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan adalah akhlak yang mulia, ya. Berdasarkan hadis tersebut, jadi kalau orang sudah bisa mengamalkan Al-Qur'an, maka puncaknya adalah akhlak yang mulia. Nah, kemudian hubungan antara iman dan kepada Al-Qur'an, akhlak mulia dan ketakwaan ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, saya kira sampai di sini untuk video kali ini. Nanti kita lanjut di bagian akhirnya, masih ada satu bagian lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.